Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fuad Ali dengan NIM 20200430019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perkembangan Wisata Lokal terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di sekitar lokasi wisata dengan studi kasus di Puncak Sosok. Terdapat beberapa di sini ada beberapa tabel yang akan saya presentasikan. Ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, pinjam pustaka, dan metode penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah. Dalam rangka mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara, yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Industri pariwisata adalah salah satu sumber pertumbuhan baru yang terus berkembang yang dicari oleh pemerintah. Pariwisata didefinisikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perjalanan yang dilakukan secara mandiri dan bersifat sementara untuk menikmati suatu objek dan daya tarik wisata, termasuk pengusahaan objek komersial dan objek wisata, atraksi, serta bisnis yang terkait dengan industri tersebut. Identifikasi masalah. Saat ini pemerintah mulai mencari alternatif selain hanya mengandalkan sektor migas untuk pembangunan daerah yang efektif. Kenyataannya pemerintah telah terlibat aktif dalam mempromosikan wisata domestik dan menelaah potensi wisata setiap provinsi di Indonesia. Dalam jurnal Santika pada tahun 2018, sebuah sektor yang baru-baru ini semakin penting, pariwisata terkait erat dengan aktivitas manusia, khususnya dalam hal aktivitas sosial dan ekonomi. Sebelum pra-pandemi, industri pariwisata Indonesia berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. Pembangunan di sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dalam situasi ini, selain menyediakan devisa negara. Suatu negara atau lebih khusus otoritas lokal di mana objek wisata itu berada karena barang-barangnya dibutuhkan. Tumbuhnya sektor pariwisata di suatu negara akan mendorong pula tumbuhnya sektor-sektor lain seperti pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan lapangan kerja, dan lain-lain. Sebagai untuk mendukung pariwisata, rantai operasi di sektor pariwisata memiliki kemampuan untuk menghasilkan devisa dan juga dapat digunakan sebagai sarana penyerapan tenaga kerja untuk menurunkan tingkat respons sekaligus meningkatkan kesempatan kerja. Pemerintah pusat harus mentransmisikan sebagai pendapatan atau membagi sebagian penarian pajaknya dengan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah harus memiliki kewenangan untuk menggali potensi sumber PAD sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu, daerah juga diberikan hak untuk mengakses sumber daya keuangan, termasuk jaminan ketersediaan uang, memberikan peluang yang sangat baik bagi daerah untuk mengelola sumber daya alamnya, untuk menghasilkan yang terbaik. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta berupaya meningkatkan PAD melalui pengembangan potensi industri pariwisata. Pariwisata Yogyakarta mengalami peningkatan wisatawan baik domestik maupun mancanegara pada tahun 2018. Potensi daerah istimewa Yogyakarta menempati peringkat kedua setelah Bali dalam potensi wisata di tanah air. Tujuan penelitian ini nih. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh Puncak Sosok terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh Puncak Sosok bagi pemberdayaan masyarakat di sekitarnya.
tinjauan pustaka. Terdapat dua tinjauan pustaka. Yang pertama pengertian industri dan industrialisasi. Yang kedua rantai inovasi. Industrialisasi. Kata industri berasal dari kata Latin industria yang berarti tenaga kerja atau pekerjaan. Istilah industri sering digunakan dalam arti yang lebih luas dan merujuk pada aktivitas manusia apapun yang membantu orang memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mencapai kekayaan. Sukirno mendefinisikan industri sebagai usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang termasuk dalam sektor sekunder. Rantai inovasi. Dalam penelitian Morten T. Hansen dan Julian Birkinshaw pada tahun 2017, yang meneliti rantai nilai inovasi menampilkan inovasi sebagai kunci proses perubahan sosial ekonomi. Dan semua proses perubahan sosial dapat diubah untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan probabilitas. Pada artikel tersebut, Hansen menampilkan model yang diterapkan untuk meningkatkan proses inovasi. Dengan penggunaan model tersebut dapat mendukung pemrosesan kekuatan inovasi sebagai kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisis perkembangan wisata lokal terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya, khususnya strategi-strategi untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Sumber data yang saya kumpulkan berasal dari manuskrip, jurnal penelitian, dan dokumen resmi lainnya yang kemudian dianalisis berdasarkan jumlah data yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.